Tepat pada tanggal 23 Agustus 1971, anak Maria yang sedang duduk bersama neneknya di dapur rumah terkejut ketika dirinya melihat gambar wajah di lantai dapur rumah mereka. Gambar tersebut menunjukkan ekspresi wajah penuh dengan kesedihan. Lalu ia memberitahu hal itu kepada sang nenek, kemudian neneknya pun menghampiri dan melihat penampakan gambar wajah itu. Keesokan harinya, kehebohan pun semakin bertambah saat seluruh penghuni rumah itu melihat gambar wajah manusia dengan ekspresi sedih dan memilukan di lantai dapur rumah mereka. Tak ada satupun yang tahu dari mana gambar itu muncul. Semua terjadi dengan tiba-tiba. Suami Maria yang tak ingin rumahnya menjadi bahan gosip di desa itu, kemudian berusaha menghapus citra gambar dengan semua cara. Namun sesuatu yang menyeramkan itu justru terjadi lagi. Gambar di lantai keramik itu bukannya menghilang, justru menampakkan ekspresi wajah yang lebih menyedihkan. Wajah itu semakin pilu dan matanya membuka lebar. Akhirnya lantai keramik itu pun dibongkar. 2 minggu setelah pembongkaran itu, 2 raut wajah manusia kembali muncul di lantai yang baru. Kali ini penampakan itu lengkap dengan gambaran anggota tubuh mereka. Lalu secara berturut-turut, raut wajah lainnya selalu bermunculan silih berganti setiap harinya. Sejauh ini, dari hasil penelitian oleh ahli kimia yang menguji sampel dari struktur penyusun lantai, mereka tidak menemukan bukti cat atau pewarna yang kemungkinan besar menyebabkan pembentukan raut-raut wajah tersebut. Hingga saat ini belum ada yang bisa menjelaskan bagaimana fenomena-fenomena itu bisa terbentuk. Kini rumah yang menyimpan peristiwa menyeramkan itu sudah menjadi milik pemerintah setempat setelah dijual oleh si pemilik rumah itu. Di sebuah desa Wupit terdapat kisah yang dimana pernah ada seorang anak laki-laki dan anak perempuan yang sedang duduk di tempat jebakan serigala. Sampai akhirnya ada warga seorang petani yang menyadari bahwa kedua anak kecil tersebut memiliki kulit yang berwarna hijau. Dan pakaian mereka terbuat dari bahan yang tidak biasa. Peristiwa itu terjadi pada abad 12 Masehi. Ketika diajak berbicara, keduanya pun menggunakan bahasa yang tidak dimengerti warga setempat. Kisah tentang 2 anak berkulit hijau di desa Wulpit turun-temurun menjadi folklore di Inggris. Banyak orang yang memandang cerita itu sebagai kisah yang mempertemukan dunia yang ada di bawah tanah. Kedua anak itu akhirnya dibawa ke rumah pemilik tanah desa Wulpit. Penduduk desa membawakan mereka kacang yang baru saja dipanen. Kedua anak itu pun lalu memakannya. Tak lama setelah keduanya beradaptasi, anak yang laki-laki jatuh sakit dan meninggal dunia. Sementara anak perempuan masih dalam keadaan sehat dan pada akhirnya tanpa diketahui apa penyebabnya, kulit anak perempuan itu berubah menjadi warna kulit manusia pada umumnya. Gadis kecil itu kemudian diajari cara berbicara dalam bahasa Inggris dan menikah dengan seorang pria dari King's Lynn. Beberapa catatan literatur menyebut gadis itu memiliki nama Agnes Barr dan pria yang menikahinya adalah seorang duta besar. Setelah Agnes mampu berbahasa Inggris dengan baik, dia pun mulai menceritakan tentang asal-usulnya. Sebuah kota bernama Saint Martin yang terletak di bawah tanah, di sana mereka hidup dalam keadaan yang hanya ada cahaya senja abadi dengan semua kulit penghuninya berwarna hijau. Gadis kecil yang sudah menjadi dewasa itu menjelaskan bahwa dia dan saudara laki-lakinya sedang menjaga kawanan ternak milik ayah mereka. Dan pada akhirnya mereka tiba di sebuah goa, lalu mereka berjalan melewati goa yang gelap itu untuk waktu yang lama, sampai akhirnya mereka berhasil keluar. Terangnya matahari yang menyinari bumi sampai membuat mereka terkejut betapa luasnya tempat yang sedang mereka injaki. Saat itulah mereka ditemukan oleh seorang petani di ladang. Belakangan ini publik dihebohkan dengan boneka arwah atau biasa disebut dengan spirit doll. Fenomena boneka arwah bermula di Thailand pada tahun 2016. Hingga akhirnya orang-orang ramai mengadopsi boneka yang dinilai memiliki aura supranatural ini. Dan kini, tren boneka arwah ini semakin menarik perhatian publik usai beberapa selebritis tanah air turut mengadopsinya. Di tengah ramainya orang-orang yang penasaran dengan boneka arwah, muncul seorang wanita di akun Instagramnya. Dirinya membuka lowongan babysitter untuk menjaga boneka arwahnya itu dengan gaji yang cukup besar. Menurutnya merawat boneka arwah tersebut tidaklah sulit, tetapi harus siap mental. Boneka ini diadopsi dan diperlakukan layaknya bayi manusia.
Di Thailand, boneka arwah ini punya sebutan Luktep yang memiliki arti malaikat anak. Mereka percaya bahwa boneka ini membawa keberuntungan. Boneka ini dimanjakan oleh pemiliknya seolah-olah anaknya sendiri.